Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah seluruh nabi yang sesungguhnya memang tak terhitung. Namun dalam Islam, kita wajib mengimani 25 nabi dan rasul. Ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari keteladanan para nabi. Dengan mempelajarinya dan meniru kebaikannya tentu akan membuat seseorang jadi manusia yang lebih baik. Kisah Nabi ke-6 yang mendapatkan julukan sebagai Bapak para Nabi sebab dari beliau lahir para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan pada kaum di masanya. Kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihi salam selama hidupnya dapat menjadi teladan dan pelajaran berharga untuk umat setelahnya. Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan nabi yang diutus untuk kaum di negeri yang kini disebut sebagai Irak. Nabi Ibrahim adalah putra Azar, Tarih, bin Tahur bin Saruj bin Rau, bin Falij bin Aobir, bin Shalih bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Ia dilahirkan di sebuah tempat bernama Fadam Aram dalam kerajaan Babylon yang pada waktu itu diperintah oleh seorang raja bernama Namrud bin Kanan. Kemudian ia memiliki dua orang putra yang dikemudikan hari menjadi seorang nabi pula, yaitu Ismail dan Ishak, sedangkan Yakub adalah cucu dari Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam hidup pada zaman kerajaan Babylon yang pada masa itu termasuk kerajaan yang makmur namun hidup dalam suasana jahiliyah. Mereka menyembah benda-benda sebagai tuhannya. Di masa Nabi Ibrahim manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama menyembah patung-patung yang terbuat dari kayu dan batu. Kelompok kedua menyembah bintang dan bulan dan kelompok ketiga menyembah raja-raja atau penguasa. Dalam suasana yang demikianlah Nabi Ibrahim dilahirkan dari keluarga yang mempunyai keahlian membuat patung atau berhala. Semasa remajanya, Ibrahim sering diperintah ayahnya keliling kota menjajakan patung-patung buatannya. Namun karena iman dan tauhid yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya, ia tidak bersemangat untuk menjajakan barang-barang itu. Mencari Tuhan yang sebenarnya. Sewaktu kecil Ibrahim sering melihat ayahnya membuat patung-patung tersebut. Lalu dia berusaha mencari kebenaran agama yang dianuti oleh keluarganya itu. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran berikut ini. Dan, ingatlah, di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan, kami yang terdapat di langit dan di bumi. Dan kami memperlihatkannya, agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin." Ketika malam menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang. Lalu, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tak kala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Quran Surah Al-An'am 74-76. Kemudian tak kala dia melihat sebuah bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Quran Surah Al-An'am 77. Kemudian tak kala dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku. Inilah yang lebih besar." Maka tak kala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Quran Surah Al-An'am 78-79. Berdakwah kepada kaumnya dan ayahnya. Ibrahim mulai memberikan pengarahan kepada kaumnya bahwa ada pencipta langit dan bumi. Argumentasi Ibrahim mampu memunculkan kebenaran. Tetapi mereka menentang Nabi Ibrahim dan mulai mendebatnya dan bahkan mengancamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dia dibantah oleh kaumnya. Dia berkata, "Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah, padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku. Dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali jika Tuhanku menghendaki sesuatu dari malapetaka itu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu. Maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya? Bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan perintah kepadamu untuk mempersekutukannya? Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka, jika kamu mengetahui?" Quran Surah Al-An'am 80-81. Nabi Ibrahim terus melanjutkan penentangan pada penyembahan berhala. Tentu saat ini pergelutan dan pertentangan antara beliau dan kaumnya semakin tajam dan semakin meluas.
Beban yang paling berat adalah saat beliau harus berhadapan dengan ayahnya. Nabi Ibrahim keluar untuk berdakwah kepada kaumnya dengan berkata, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?" Mereka menjawab, "Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya." Ibrahim berkata, "Sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata." Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami sungguh-sungguh ataukah kamu termasuk orang yang bermain-main?" Ibrahim berkata, "Sebenarnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu." Quran Surah Al-Anbiya 52-56. Kemudian ayah berkata kepada anaknya, "Sungguh besar ujianku kepadamu wahai Ibrahim. Engkau telah berkhianat kepadaku dan bersikap tidak terpuji kepadaku." Ibrahim menjawab, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah Saitan, sesungguhnya Saitan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dan Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi Saitan." Quran Surah Maryam 42-45. Sang ayah berkata kepada Ibrahim, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku? Hai Ibrahim, jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan aku rajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama." Quran Surah Maryam 46. Mendengar itu Nabi Ibrahim alaihi salam berkata dengan lembut, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku, sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku." Quran Surah Maryam 47-48. Perselisihan Ibrahim alaihi salam dengan Raja Namrud. Ketakutan Raja Namrud mengenai kematiannya semakin menghantui tak kala mendengar ada ajaran baru yang dibawa oleh Ibrahim alaihi salam. Selama sisa hidupnya, ia terus mencari cara agar ramalan yang dahulu pernah didengarnya tidak menjadi kenyataan menggunakan strategi ancaman. Awal perselisihan antara Ibrahim dan Namrud terjadi ketika utusan Allah tersebut meruntuhkan segala patung terkecuali yang paling besar. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Anbiya yang intinya terkait jawaban atas pertanyaan kaumnya jika ajaran Tauhid itu benar adanya dan ia dapat membuktikannya. Menghancurkan berhala-berhala. Nabi Ibrahim pun keluar dari rumah ayahnya. Beliau mengetahui akan ada suatu perayaan, dan menunggu sampai perayaan itu datang dan kota menjadi sunyi karena ditinggalkan penghuninya. Dengan hati-hati, Ibrahim memasuki tempat penyembahan dengan membawa kapak yang tajam. Ia melihat makanan dan patung-patung dan berkata, kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka, lalu ia berkata, "Mengapa kalian tidak makan?" Quran Surah Ash-Safat 91. Ibrahim mengejek patung-patung itu. Ibrahim mengetahui bahwa patung itu memang tidak dapat memakannya. Ibrahim bertanya kepada patung-patung itu, "Mengapa kamu tidak menjawab?" Quran Surah Ash-Safat 92. Ibrahim pun langsung mengangkat kapak yang ada di tangannya menghancurkan seluruh patung, dan hanya menyisakan satu patung yang paling besar, lalu beliau menggantungkan kapak itu di lehernya. Akhirnya, setelah pesta perayaan selesai dan manusia kembali ke tempat mereka masing-masing, mereka mendapati Tuhan-Tuhannya telah hancur dan yang tersisa hanya satu. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran berikut ini. "Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya." Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar, induk dari patung-patung yang lain agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim." Mereka berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim." Mereka berkata, "Kalau demikian bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak, agar mereka menyaksikannya." Mereka bertanya, "Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim?" Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara." Maka mereka telah kembali kepada kesadaran mereka dan lalu berkata,
sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Kemudian kepala mereka jadi tertunduk lalu berkata, sesungguhnya kamu hai Ibrahim telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Ibrahim berkata, maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun tidak dapat pula memberi mudarat kepada kamu? Ah celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kami jika kamu benar-benar hendak bertindak. Quran Surah Al-Anbiya 57-68. Nabi Ibrahim mampu menundukkan mereka dengan argumentasi dan logika berpikir yang sehat. Tetapi mereka membalasnya dengan menetapkan akan menggantungnya di dalam api. Suatu mahkamah yang mengerikan digelar di mana si tertuduh akan dihukum dengan pembakaran. Dibakar hidup-hidup. Kejadian di atas tersebar ke seluruh negeri. Manusia-manusia berdatangan dari berbagai tempat untuk menyaksikan eksekusi terhadap Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka menggali lubang besar yang dipenuhi kayu-kayu, batu-batu, dan pohon-pohon lalu mereka menyalakan api di dalamnya. Kemudian mereka mendatangkan manjanik, yaitu suatu alat yang dapat digunakan untuk melempar Nabi Ibrahim ke dalam api sehingga ia jatuh ke dalam lubang api. Mereka meletakkan Nabi Ibrahim setelah mereka mengikat kedua tangannya dan kakinya pada manjanik itu. Api pun mulai menyala dan asapnya mulai membumbung ke langit. Lalu, seorang tokoh dukun memerintahkan agar Ibrahim dilepaskan ke dalam api. Nabi Ibrahim pun dilepaskan lalu dimasukkan ke dalam kubangan api. Nabi Ibrahim terjatuh dalam api. Api pun mulai mengelilinginya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah kepada api. Allah berkata, kami berfirman wahai api jadilah engkau dingin dan membawa keselamatan kepada Ibrahim. Quran Surah Al-Anbiya 69. Api pun tunduk kepada perintah Allah sehingga ia menjadi dingin dan membawa keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Api hanya membakar tali-tali yang mengikat Nabi Ibrahim. Hijrah. Nabi Ibrahim keluar meninggalkan negerinya dan memulai petualangannya dalam hijrah. Nabi Ibrahim pergi ke kota yang bernama Aur dan ke kota yang lain bernama Haran. Kemudian beliau pergi ke Palestina bersama istrinya, satu-satunya wanita yang beriman kepadanya. Beliau juga disertai Lut, satu-satunya lelaki yang beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Lut membenarkan kenabiannya, dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surah Al-Ankabut 26. Setelah ke Palestina, Nabi Ibrahim pergi ke Mesir. Selama perjalanan ini Nabi Ibrahim mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan beliau berjuang dalam hal itu dengan gigih. Beliau mengabdi dan membantu orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang lemah. Beliau menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia dan menunjukkan kepada mereka jalan yang benar. Istri Nabi Ibrahim, Sarah, tidak melahirkan, lalu Raja Mesir memberikan seorang pembantu dari Mesir yang dapat membantunya. Nabi Ibrahim telah menjadi tua. Saat itu beliau menggunakan usianya hanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarah berpikir bahwa ia dan Nabi Ibrahim tidak akan mempunyai anak. Lalu ia berpikir bagaimana seandainya wanita yang membantunya itu dapat menjadi istri kedua dari suaminya. Wanita Mesir itu bernama Hajar. Akhirnya, Sarah menikahkan Nabi Ibrahim dengan Hajar. Kemudian Hajar melahirkan anaknya yang pertama yang dinamakan oleh ayahnya dengan nama Ismail. Nabi Ibrahim saat itu menginjak usia yang sangat tua ketika Hajar melahirkan anak pertamanya, Ismail. Setelah Ismail dewasa, ia membantu ayahnya untuk membangun Baitullah, Ka'bah, sebagai pusat penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah itu akhirnya menjadi kiblat orang-orang beriman setelahnya termasuk kaum muslimin sekarang. Di dalam ibadah haji, seorang muslim pun diperintahkan untuk tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Di dalam Al-Quran, Allah terangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 127-129. Usia terakhir dan sakitnya Nabi Ibrahim alaihi salam sebelum wafat. Dikatakan oleh para ahli kitab, bahwa Nabi Ibrahim jatuh sakit terlebih dahulu, sebelum akhirnya meninggal dunia saat usia 175 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau meninggal di usia 170 tahun. Riwayat Ibnu Al-Kalbi bahkan mengatakan bahwa Ibrahim menjalani kehidupan selam 200 tahun lamanya.
Riwayat mengenai usia Nabi Ibrahim juga tertera dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Nabi Ibrahim berkhitan dengan menggunakan kadum atau kapak yang ada di daerah Kadum. Ketika itu ia telah mencapai usia 120 tahun, dan setelah itu ia masih menjalani kehidupannya selama 80 tahun. Lalu Ibnu Hibban meriwayatkan, dari Abdur Razak, bahwa Kadum adalah nama sebuah tempat. Dalam kitab hadis sahih, dikatakan pula bahwa Nabi Ibrahim dikhitan setelah ia berusia 80 tahun. Lalu pada riwayat lain juga disebutkan bahwa ketika itu ia berusia 80 tahun. Namun, meski demikian tidak ada perbedaan mengenai jumlah tahun yang ia jalani setelah itu, yakni 80 tahun lagi. Setelah Nabi Ibrahim wafat, ia dimakamkan di gua yang sama seperti tempat dikebumikannya Siti Sarah, tepatnya di tanah bekas milik Efron di daerah Hebron. Ia dimakamkan langsung oleh kedua anaknya, Ismail dan Ishak. Semoga solawat dan salam selalu tercurahkan kepada mereka semua. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihi salam. Setiap nabi yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah diberi mukjizat. Tujuannya yakni sebagai bukti bahwa Allah itu ada dan akan selalu membantu umatnya yang beriman dan patuh terhadapnya. Sedangkan Ibrahim sendiri mendapat berbagai keajaiban besar sebagai berikut. Tubuhnya tidak hangus terbakar api. Keberanian Nabi Ibrahim menentang Namrud, membuat raja itu murka karena selain takut ramalan di masa lalunya terwujud juga pengikutnya semakin berkurang. Dengan demikian harta kekayaannya juga tidak melimpah ruah seperti sedia kala. Guna mencegahnya maka ia melakukan berbagai cara. Termasuk salah satunya dengan membakar Nabi Ibrahim di api menyala. Fakta mengejutkannya, ternyata tubuh Nabi Allah tidak tersentuh api sama sekali, bahkan dikatakan rasanya dingin. Kejadian ini diabadikan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 69 yang sekarang sering dijadikan salah satu ayat ruqyah. Dapat mengeluarkan madu dari jarinya. Saat masih kecil, Ibrahim ditinggal oleh ibunya di dalam gua sendirian karena menghindari terjadinya pertumpahan darah. Ibunya pun mengunjungi tidak sering, namun anehnya dari jari putranya dapat mengeluarkan madu. Sedangkan bagian lainnya terdapat keju sehingga nutrisi tetap terpenuhi. Meski terlihat kekurangan asupan, Nabi Ibrahim kecil dapat tumbuh lebih pesat jika dibandingkan dengan anak usia sebayanya. Bahkan ketika keluar gua, usianya sudah terlihat layaknya 12 tahun. Keajaiban ini tidak dimiliki semua nabi, karena Allah menurunkan keajaiban sesuai kebutuhan. Menghidupkan makhluk yang sudah mati. Kejadian ini diabadikan dalam salah satu surah yakni Al-Baqarah ayat 260 yang mengesahkan bahwa pada saat itu Nabi Ibrahim belum mempercayai tentang keesaan Allah. Akhirnya diperlihatkan bagaimana cara menghidupkan makhluk mati yang tentunya tidak bisa dilakukan manusia normal. Dalam Quran Surah Al-Baqarah diceritakan bahwa Allah memerintahkan Ibrahim untuk mencincang tubuh burung kemudian meletakkannya di atas bukit. Selanjutnya beliau harus memanggilnya dan kejadian ajaib berlangsung. Makhluk tersebut hidup kembali sehingga dapat terbang menghampirinya. Mengubah pasir menjadi makanan. Mukjizat sendiri merupakan kejadian luar biasa yang diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah. Oleh sebab itu, hal itu ada banyak hal tidak mungkin bisa terjadi termasuk mengubah pasir menjadi makanan. Awal mula kejadiannya saat Ibrahim mendatangi Namrud untuk mendapatkan makanan. Namun harapannya ternyata putus karena tetap teguh dengan pendiriannya ketika ditanyakan siapa Tuhannya. Kejadian ajaib dimulai saat ia membawa pasir dari Namrud pulang ke rumah. Keesokan harinya isi kantongnya penuh dengan bahan masakan berupa sayuran dan daging. Keluar susu dari ibu jarinya. Masih berkenaan dengan cerita mengenai kelahirannya, meski tinggal di gua sendirian yang sepi dan jauh dari kampung, namun ternyata Allah melindunginya. Pada saat ibunya menjenguk, ternyata Ibrahim kecil sedang menghisap susu dari ibu jarinya sehingga kebutuhan makanannya terpenuhi. Anehnya lagi, bagian wajahnya terlihat bercahaya tepatnya di kening. Saat itulah, ibunya mulai berpikir betapa spesial putranya. Kemuliaan yang Allah berikan tentu khusus untuk hambanya yang nantinya akan menyebarluaskan dinul haq dan ajaran mengenai keesaan. Orang pertama yang membangun Ka'bah. Salah satu keajaiban dunia yang terdapat di Makkah yaitu Ka'bah sampai saat ini masih ramai dikunjungi oleh umat muslim di seluruh dunia. Pembangunan pertamanya terjadi pada masa Nabi Ibrahim. Prosesnya mendapatkan bimbingan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan desain menakjubkan. Pada awalnya, Allah memerintahkan untuk membangunkan rumah untuknya. Kemudian mengutus awan menanyakan kepada Ibrahim apakah tugasnya sudah dilaksanakan. Setelah mendapatkan jawaban,
Allah segera mendatangkan pondasi. Lalu beliau serta putranya meninggikan bangunan tersebut. Keutamaan dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Sejak lahir hingga akhir hayatnya kisah Nabi Ibrahim alaihi salam menjadi wujud ketaatan dan ketauhidan yang luar biasa. Ini bisa menjadi potret ideal bagi pendidikan dalam keluarga. Ada beberapa keutamaan yang bisa didapatkan dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Adanya nilai-nilai pendidikan Islam dalam aspek akidah yang tertera dalam surat Al-An'am ayat 74-81, yakni, nilai akidah. Allah tidak akan meninggalkan dan akan selalu mengawasi makhluknya. Allah akan memberikan petunjuk kepada makhluknya, dan Allah tidak sederajat dengan makhluknya. Nilai moral, akhlak kepada Allah, habluminallah, jika Allah memberi petunjuk dan menjawab doa hambanya, maka kewajiban manusia untuk menerima dan mematuhinya. Nilai edukasi, akhlak yang ditampilkan dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salam adalah akhlak yang luhur, baik dalam menghadapi ayahnya atau umatnya yang kafir. Dia mengajak manusia berdialog menggunakan logika dan gaya persuasif dalam menyampaikan kebenaran. Selain itu, dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salam juga ditemukan sosok nabi, pemimpin, ayah, dan suami yang luar biasa. Inilah karakteristik Nabi Ibrahim alaihi salam yang terpuji. Sosok pemimpin sejati, Allah menjadikannya seorang imam, pemimpin umat, dan fokusnya adalah melanjutkan warisan ini untuk keturunannya dan umat. Dia tahu cara menumbuhkan kepemimpinan dan berdoa kepada Allah. Dia selalu terbuka saat memimpin dan melakukan kebaikan, serta menginspirasi orang lain untuk mengambil tindakan. Dia juga tahu pentingnya memastikan bahwa dia tidak mengabaikan keluarganya dalam dakwah, karena dia adalah orang yang seimbang. Memiliki kepercayaan yang sempurna, Nabi Ibrahim sangat menginspirasi dalam hal ketakwaan dan ketauhidan. Dia lebih fokus untuk menyenangkan Allah dan menjadikannya sebagai prioritas. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Ibrahim memiliki tawakul atau kepercayaan, karena hanya bergantung kepada Allah dan tidak ada yang bisa menggoyangkan keimanannya. Contoh kesabaran, ketika dihadapkan pada tantangan, cobaan dan ujian, Nabi Ibrahim selalu bersikap tenang dan bijaksana. Ketika ayahnya menentang dia dan pesannya, dia tidak marah dan tetap sabar. Dia berbicara kepada ayahnya dengan cara yang lemah lembut. Dia beribadah dengan ihsan, keunggulan. Banyak orang yang beribadah dengan tergesa-gesa, misalnya terburu-buru sholat. Namun, Nabi Ibrahim menunjukkan kualitas ibadah yang sangat istimewa sepanjang hidupnya. Kisah Nabi Ibrahim yang bisa menjadi suri teladan yang baik untuk para umat Islam. Jika mau mentafakurinya, bukti-buktinya sudah terekam jelas di dalam Al-Quran pada surah-surah tertentu. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.